Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Hidayah dengan NIM 2311123013 dari Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Saya mengikuti kelas kewarganegaraan kelas 17 dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Qaulullah. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu tapera. Gaji para pekerja mulai dari PNS, swasta hingga pegawai mandiri akan dipotong sebesar 3% tiap bulan untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera. Berikut tanggapan masyarakat terkait kebijakan tapera. Saya sebenarnya tidak mengerti dengan sikap beberapa orang yang menjelek-jelekan tapera. Padahal program ini sangat bagus dan sangatlah cemerlang. Kenaikan harga rumah yang terus berlanjut membuat program ini sangat relevan. Ketika membahas mengenai mereka yang berpenghasilan rendah, program yang mampu memberikan kesempatan memiliki rumah bagi mereka adalah sebuah inovasi yang brilian. Program ini wajib bagi seluruh pekerja di seluruh Indonesia. Dengan potongan sebesar 3%, kami percayakan untuk merupakan langkah yang lebih baik. Tanpa program ini, bagaimana mereka yang berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah dengan harga yang terjangkau? Namun demikian, saya ingin menyampaikan pernyataan kontroversial. Program untuk kepemilikan rumah sebenarnya sangat baik dan telah diadopsi oleh banyak negara. Namun saya tidak setuju dengan cara Indonesia mengimplementasikannya. Mari kita telaah terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu banyak informasi yang salah. Banyak dari kita sebenarnya belum sepenuhnya memahami apa itu tapera. Yang kami tahu hanyalah bahwa 3% gaji kami dipotong dan nilainya dihitung hingga masa pensiun. Ini belum cukup untuk membeli sebuah rumah. Sebenarnya, untuk mereka yang berpenghasilan rendah, khususnya di bawah 8 juta, berpartisipasi dalam tapera dengan potongan 3% setahun memungkinkan mereka untuk mengajukan KPR dengan tenor maksimal 30 tahun dan suku bunga 5%, yang sebenarnya lebih menguntungkan. Kesimpulannya, program ini hanya dapat digunakan untuk rumah subsidi, hanya untuk rumah pertama, dan hanya untuk mereka yang berpenghasilan di bawah 8 juta. Program ini jelas ditunjukkan untuk rakyat kecil yang tidak mampu membeli rumah tanpa adanya program seperti ini. Namun untuk mereka yang berpenghasilan di atas 8 juta atau bahkan yang tidak berencana untuk membeli rumah, mereka juga dipaksa untuk ikut serta dalam program ini. Dana ini akan dikelola oleh manajer investasi dan hasilnya akan dicairkan pada saat pensiun 58 tahun. Namun demikian, ini sebenarnya merupakan langkah awal yang saya tidak setuju. Sebelum kita mengkritik program ini, mari kita bedah baik dan buruknya. Untuk memahami tapera ini, kita dapat mempertimbangkan pendekatan negara tetangga kita. Namun, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang disebut dengan sistem jaminan sosial. Ini adalah cara negara memberikan kepastian bagi warga agar dapat hidup layak. Ini sudah ada dalam program saat ini seperti BPJS. Ini adalah potongan yang sudah ada untuk pekerja profesional agar memiliki jaminan hidup yang lebih baik. Namun ada juga PPh 21 yang merupakan pajak yang harus kita bayar saat bekerja. Sekarang ada juga potongan baru yaitu tapera. Namun hal ini yang dapat membingungkan bagi saya. Jika tujuan utama dari dana ini adalah memungkinkan warga memiliki rumah, terutama yang berpenghasilan rendah, dengan skema yang hanya dibuat untuk mereka, maka apa yang terjadi dengan yang lain? Masalah utamanya adalah kepercayaan kepada pemerintahan. Apakah mereka benar-benar mengelola uang kami tanpa terjadi korupsi? Di sisi lain, ini adalah kewajiban, bukan pilihan. Ini adalah tumpang tindih, jadi mengapa saya harus membayar tapera lagi jika saya sudah memiliki jaminan pensiun atau BPJS atau jaminan kehilangan pekerjaan. Ini terasa seperti pemerintah mencari cara untuk mengambil uang dari warganya. Sebelum kita benar-benar mengkritisi kelemahan sistem ini, mari kita pahami terlebih dahulu premisnya yang sebenarnya berawal dari hal yang baik. Jika sebelumnya kita mengenal tanam paksa, sekarang kita berbicara tentang tabung paksa. Program tabung paksa sebenarnya sudah diadopsi oleh negara-negara lain dan berhasil dikelola dengan baik. Ini adalah langkah yang baik selama manfaatnya jelas bagi rakyat dan tidak tumpang tindih dengan produk lain. Misalnya Filipina telah melakukan hal sangat baik dalam hal ini. Mereka memiliki dana wajib yang mirip dengan tapera. Mereka bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura dalam program ini. Hanya dalam 1 bulan setelah peluncurannya, program ini dianggap berhasil dengan tingkat kepuasan mencapai 83% dan menunjukkan bahwa jika rakyat dan pemerintah dapat bekerja sama dan saling percaya, program semacam ini bisa sangat baik.
Namun tapera di Indonesia memiliki masalah yang harus diselesaikan. Pemerintah tampaknya belum siap untuk mengimplementasikan program ini dengan baik. Masalah perumahan di Indonesia tidak terpecahkan sejak zaman kolonial. Sejak era kemerdekaan, berbagai upaya seperti Perumnas pada tahun 1971 dan program lainnya telah gagal. Tapera yang sebelumnya dikenal sebagai Baperatum atau untuk PNS pada tahun 1993 ditolak oleh pemerintah karena memberatkan masyarakat, sebelum akhirnya disahkan menjadi UU Tapera pada tahun 2020. Sistem ini, meskipun menarik sebagai produk, memiliki banyak kekurangan dalam praktiknya. Mungkin lebih baik jika program ini menjadi opsional sampai pemerintah Indonesia siap untuk mengelola dengan baik, seperti yang dilakukan negara-negara yang sukses. Pemerintah perlu memenangkan kembali kepercayaan masyarakat dan menjalankan sistem yang akuntabel dan transparan, sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara tetangga kita seperti Filipina. Mungkin sekian pandangan saya terhadap program Tapera. Meskipun saya memiliki banyak kritik, saya tetap berharap bahwa pemerintah dapat memperbaiki program ini dan menjalankan dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.